Selamat datang di channel RN Blue. Di video ini, saya akan mengenalkan beberapa perubahan evolusi dari salah satu karakter terkenal seri Transformers, yaitu Megatron. Saya yakin kalian sudah mengenal baik karakter ini. Megatron sendiri adalah sosok karakter pemimpin dari Decepticon. Dikisahkan setelah menjalin kontak dengan Fallen, salah satu pendiri dinasti Prime awal, The Fallen mengisinya dengan tekad baru yang membuat Megatron menjadi jahat. Serta Fallen juga mengangkatnya menjadi pemimpin dari Decepticon yang pernah Fallen bentuk sebelumnya berabad-abad lalu. Di video ini, saya hanya akan membahas evolusi dari bentuk Megatron dalam series live action movie saja. Jadi siapkan diri Anda untuk video ini. Kita masuk ke playlist pertama. Di urutan pertama ada Megatron versi Cybertron, yang juga terlihat pada Transformer movie pertama. Di seri Transformer G1, Megatron digambarkan sebagai robot dengan desain dominan putih, dengan transformasi atau alternative mode sebuah pistol welter P38. Sedangkan di seri movie, Megatron digambarkan memiliki warna dominan besi dengan lengan yang dipenuhi dengan jari-jari runcing. Di komik maupun film versi movie, bentuk ini adalah bentuk awal Megatron di Cybertron, dan juga pada kemunculan awalnya di bumi. Sedangkan alternatif mode Megatron adalah sebuah kapal luar angkasa Cybertronium yang mampu melesat terbang dengan kecepatan tinggi. Karena ini seri live action, desain dari Megatron sengaja diubah agar lebih menarik. Sedangkan pada senjata, salah satu konsep persenjataan dibuat mirip dengan versi G1, yaitu sebuah bola berduri yang diikat dengan rantai, yang terlihat berasal dari jari-jari tangan yang terlipat. Selain itu, konsep persenjataan yang paling ditonjolkan di versi G1, seperti cannon besar atau disebut juga meriam besi juga diadaptasi. Namun tak berbentuk fisik, melainkan penggunaan harus terlebih dahulu menggabungkan kedua lengannya. Selanjutnya bentuk kedua Megatron di Transformer Revenge of the Fallen. Setelah kematiannya di Transformer 1, pemerintahan manusia memutuskan untuk membuang tubuh Megatron bersama Decepticon lainnya di dasar laut terdalam. Namun, Megatron bangkit dan mendapatkan bentuk tubuh baru setelah dibangkitkan kembali menggunakan pecahan Allspark oleh para Constructicon yang menyusup dari penjagaan keamanan tentara manusia. Pada adegan ini, Megatron dibangkitkan menggunakan serpihan Allspark dan spare part dari bagian tubuh Decepticon lainnya yang dikorbankan sebagai pelengkap tubuh barunya. Dalam bentuk barunya ini, Megatron memiliki dua bentuk alternatif mode sebagai tank Cybertronium dan juga pesawat Cybertronium. Bagian lengannya mampu menciptakan bentuk senjata besar khas Megatron dengan pisau tajam pada ujung senjata. Namun di akhir film, Megatron terluka parah setelah dihajar Optimus Prime habis-habisan yang membuat lengannya putus dan kepalanya yang mengalami kerusakan. Berlanjut di Transformer Dark of the Moon. Setelah kekalahannya di Transformer Revenge of the Fallen, Megatron yang masih hidup kembali dengan form yang menurut saya sangat menyedihkan. Bagaimana tidak, penampilannya di film ketiganya ini, sang produser tidak menampilkan karakter ini mengalami perubahan baru yang lebih baik, melainkan tampak rusak dan juga berkarat. Luka rusak pada kepala pun masih terlihat. Bahkan terlihat di isi kepalanya ada beberapa minicon yang disebut scalpel, yang sedang bertugas memperbaiki kerusakannya. Oh iya, robot kecil ini juga muncul sebelumnya pada Transformer 2. Lebih buruknya, di film ini, Megatron mengadopsi alternatif mode sebuah truk rongsok kumuh yang entah di mana ia menemukannya. Dan yang paling tragis, Megatron mati setelah menantang Optimus Prime dalam duel 1 lawan 1 yang berujung kepala Megatron berakhir terpisah setelah terkampak Optimus Prime. Pada bentuk ini, Megatron mengadopsi persenjataan berkaliber besar seperti shotgun. Beralih ke Transformer Age of Extinction. Setelah mati berkali-kali, lagi-lagi kematian dari karakter villain ini dihidupkan kembali di seri Transformer 4. Diceritakan sebuah perusahaan besar yang bekerja sama oleh Decepticon Lockdown memungut sisa-sisa perang para Transformer di kota Chicago. Setelah dipenggal kepalanya di pertempuran tersebut,
Megatron yang masih memiliki kesadarannya berkomunikasi dengan manusia dan berbagi semua yang dia ketahui tentang spesiesnya dengan perusahaan tersebut secara rahasia. Dan setelah menyerahkan kesadarannya kepada prototipe buatan manusia, Megatron bangkit dengan tubuh baru bernama Galvatron. Di tubuh prototipe buatan manusia ini, terlihat Galvatron tidak dapat dibunuh. Itu terlihat ketika Optimus Prime menikam bagian tubuhnya. Galvatron tidak merasakan apapun dan malah balik memukul Optimus Prime. Di tubuh barunya ini, Galvatron dapat memecahkan tubuhnya menjadi serpihan logam bergerak yang dapat kembali utuh membentuk tubuhnya. Terakhir, di Transformer The Last Knight, Megatron yang telah menjadi Galvatron kembali mengambil nama Megatron setelah bekerja sama dengan Quintessa, yaitu sosok jahat lainnya yang dihadirkan di series Transformer 5 ini. Quintessa memberikannya bentuk baru layaknya sebuah kesatria. Konsep desain ini diterapkan mengikuti judul film ini yang bertemakan kesatria. Megatron memiliki bentuk ramping dan kekar dengan senjata khas kesatria dengan pedang dan juga sebuah tameng. Namun di sisi lain, persenjataan seperti meriam besi pada bentuk sebelumnya masih tetap dipertahankan pada lengan kanan. Dalam bentuk ini, Megatron mengambil kembali bentuk pesawat jet Cybertronium. Nah, itulah sekumpulan playlist evolusi perubahan Megatron dari waktu ke waktu sesuai urutan film. Pada film Transformer 5, Megatron digambarkan menghilang setelah kehilangan lengannya dan terpental dari bangunan Cybertron setelah melawan para Autobots. Apakah di seri film berikutnya Megatron akan memiliki bentuk baru kembali? Kita nantikan saja untuk pertanyaan itu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya tentang Transformer. See you next video.